warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Pratiwi dengan NIM 2437075 dari Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang. Dari materi A. Pengertian permintaan. Permintaan adalah keinginan konsumen untuk membeli barang atau jasa tertentu pada tingkatan harga tertentu dalam periode tertentu, yang didukung oleh kemampuan membayar. Komponen penting. Poin pertama, keinginan konsumen. Ada kebutuhan atau keinginan terhadap barang atau jasa. Poin kedua, kemampuan membeli. Konsumen memiliki daya beli. Yang ketiga, waktu tertentu. Permintaan berlaku untuk periode tertentu. 1. Permintaan individu adalah jumlah barang atau jasa yang diminta oleh satu konsumen pada berbagai tingkatan harga dalam periode tertentu. Contohnya, seorang pelajar membeli 2 buku seharga 50 per buku, 50.000 per buku. Ciri-ciri dari permintaan individu. Yang pertama, dipengaruhi oleh pendapatan dan preferensi individu. Yang kedua, sederhana dan berfokus pada satu konsumen. 2. Permintaan pasar adalah jumlah total barang atau jasa yang diminta oleh semua konsumen dalam pasar di berbagai tingkatan harga dalam periode tertentu. Contohnya, jika terdapat 1.000 konsumen dan masing-masing membeli 2 buku pelajaran, maka permintaan pasarnya adalah 2.000 buku. Ciri-ciri permintaan pasar. Yang pertama, merupakan agregasi permintaan individu. Yang kedua, dipengaruhi oleh jumlah penduduk dan distribusi pendapatan. Hukum permintaan. Bunyi hukum permintaan. Semakin rendah harga suatu barang, semakin banyak jumlah barang yang diminta. Dan sebaliknya, semakin tinggi harga, semakin sedikit jumlah barang yang diminta. Contoh C. Kurva permintaan. Kurva permintaan adalah grafik yang menunjukkan hubungan antara harga barang dengan jumlah barang yang diminta. D. Faktor yang mempengaruhi permintaan. 1. Harga barang itu sendiri. Jika harga barang naik, jumlah barang yang diminta biasanya akan turun. Karena jumlah konsumen cenderung mencari alternatif yang lebih murah, dan sebaliknya, jika harga barang turun, jumlah yang diminta akan meningkat. 2. Harga barang lain. Yang termasuknya barang substitusi, yaitu barang yang dapat menggantikan barang lain. Jika barang substitusi naik, permintaan barang ini akan meningkat. Contohnya, jika harga teh naik, maka permintaan kopi mungkin akan meningkat. 2. Barang komplementer, yaitu barang yang digunakan bersama-sama. Jika harga komplementer naik, maka permintaan barang ini akan turun. Contohnya, jika harga gula naik, permintaan kopi mungkin turun. Pendapatan konsumen, yang termasuk dalamnya barang normal. Jika pendapatan konsumen naik, permintaan barang ini akan meningkat. Contohnya, elektronik dan pakaian bermerek. Barang inferior, yaitu jika pendapatan naik, permintaan barang ini menurun. Contohnya, makanan murah atau transportasi umum. Keempat, selera atau preferensi konsumen. Selera dan tren mempengaruhi keinginan konsumen. Jika barang suatu sesuai dengan referensi atau tren, permintaannya akan meningkat. Contohnya, di saat produk fashion tertentu menjadi tren, permintaan akan naik meskipun harganya tinggi. Yang kelima, jumlah penduduk. Semakin banyak jumlah penduduk, maka semakin tinggi permintaan. Jumlah penduduk juga menentukan struktur pasar dan kebutuhan barang tertentu. Contohnya, wilayah dengan banyak anak muda akan memiliki permintaan tinggi terhadap produk seperti teknologi dan hiburan. 6. Harapan konsumen terhadap masa depan. Jika konsumen memperkirakan harga barang akan naik di masa depan, mereka akan cenderung membeli lebih banyak barang tersebut sekarang, sehingga permintaan akan meningkat, dan begitu juga sebaliknya. Jenis-jenis permintaan. 1. Berdasarkan kemampuan membeli, yang termasuk ke dalamnya permintaan efektif, permintaan potensial, permintaan absolut.
2. Berdasarkan jumlah peminta, yang termasuk ke dalamnya permintaan individu, permintaan pasar. Yang ketiga, berdasarkan sifat barang, yang termasuk ke dalamnya permintaan barang esensial, permintaan barang mewah, permintaan barang substitusi, dan komplementer. 4. Berdasarkan waktu, yang termasuk ke dalamnya permintaan sekarang, permintaan masa depan. Kesimpulannya, permintaan adalah keinginan dan kemampuan konsumen untuk membeli barang atau jasa pada berbagai tingkatan harga, yang dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti harga barang, pendapatan, dan preferensi. Adanya hukum permintaan yang menunjukkan bahwa harga dan jumlah barang yang diminta memiliki hubungan terbalik. Lalu, dapat memahami permintaan dan faktornya penting untuk menganalisis perilaku konsumen dan dinamika pasar. Baiklah, itulah pembahasan atau penyampaian materi yang dapat saya sampaikan. Maaf jika adanya kesalahan dalam penyampaian atau perkataan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.